Jadi dari mana pemahaman ama itu artinya tidak ada apapun selain Allah? Secara bahasa dari ama tidak ada, ya, laisa syai'un maujud. Secara riwayat dari Yazid bin Harun, dinukil oleh Imam Tirmidzi, dinukil pula oleh As-Sindi, dibaca oleh Pak Zul untuk menolak pendapat itu dan mengatakan pendapat itu lapuk katanya karena memaksa Allah duduk di ama, begitu Pak Zul ya. Wa fi qaulihi, dan di dalam dan di dalam ucapan Ibnu Majah ya, artinya tulisannya berarti sabda Nabi kan, Ibnu Majah kan menuliskan hadis-hadis Nabi ya. Kana fi amain, bimakna annahu kana ma'a adami syai'in. Ini sarahnya As-Sindi ya. Jadi jelas As-Sindi juga mengikuti pendapat yang ini. Maksudnya fi ama bimakna adalah karena ma'a adami syai'in, Allah ada bersama ketidakadaan yang lain. Jadi ama itu ada musyai'in, tidak ada Pak Zul. Ini pendapatnya As-Sindi juga Pak Zul. Kok malah ditolak? Dipakai kitabnya As-Sindi. Untung As-Sindinya sudah nggak ada Pak Zul. Kalau ada, bisa digoblok-goblokin ente. Akhor selain Allah ya, ada musyai'in akhor. Wa yakunu hasilul jawabi. Ini Pak Zul. Maka adalah hasilul jawab, ya, kesimpulan dari jawaban. Ya, dari pertanyaan persoalan itu, maka kesimpulan jawabannya itu al-irsyadu adalah petunjuk ila adamil makani, tentang tidak adanya tempat. Artinya dalam hadis itu dijelaskan bahwa ketika Allah masih sendiri, tidak ada apapun, maka tempat pun tidak ada. Begitu Pak Zul ya. Apakah Allah ada tempatnya? Nanti tunggu. Setelah ini akan pas dijawabnya. Kemudian di situ dijelaskan juga wa ila annahu la aina samata, dan bahwasanya sesungguhnya tidak ada yang namanya di mana di sana. Samata itu isim isyarah untuk tempat yang jauh ya, mabni fathah ya. Jadi tidak ada tempat, juga tidak ada itu di mana itu tidak ada, begitu kira-kira ya. Fadlan, apalagi an ayyakuna huwa fi makanin, Allah ada di tempat. Tempatnya saja tidak ada, di mana-mana juga tidak ada arah. Aina itu kan arah, tidak ada tempat. Apalagi kok Allah harus ada tempatnya pada waktu itu. Ini Pak Zul ya. Jadi dinafikan tempat, bukti bahwasanya Allah memang tidak bertempat. Makanya kalau ada Asy'ariyah bertanya, kalau misalnya Allah bertempat, dulu sebelum ada tempat Allah di mana? Itu bukan kita akal-akalan Pak Zul. Itu ada runtutan ilmiahnya As-Sindi. Ente bawa kitabnya As-Sindi nggak paham bahwa di situ ada argumentasi yang mematikan hujah ente. Ketika ditanya Allah ada di mana sebelum menciptakan tempat, kan begitu ya. Begitu Pak Zul ya. Ya semoga bisa paham. Saya baca pelan-pelan ya. Saya cari bahasa yang paling enak ya. Kenapa? Karena YouTube itu harus bahasanya lugas, mudah difahami ya. Kemudian sudah mau menjadi penutup ini. Wa qala katsirun minal ulama'i, dan berkata banyak dari ulama, hada min hadis sifati. Ini adalah termasuk dari hadis sifat. Min ini berarti litabid ya. Ini adalah termasuk dari sebagian ya, sebagian dari hadis sifat. Fanu minubihi, maka kita mengimaninya. Wa nakilu ilmahu. Nakilu itu Pak Zul dari kata wakalah yakilu. Yakilu asluhu yaukilu, menjadi yakilu. Karena kami maka nakilu. Jadi pendapat banyak ulama ini adalah hadis sifat. Maka kita beriman dengannya dan kita serahkan ilmunya atau pengetahuannya atau maksudnya. Ini tafwid Pak Zul ya. Ila alimihi, kepada Allah yang tahu. Jadi Pak Zul ini bawa kitabnya As-Sindi, dia tidak tahu kalau di situ ada argumentasi-argumentasi yang menghujam, merontokkan akidahnya. Inilah kita tidak paham senjata, kita main angkat-angkat saja ya. Sama dengan main ketapel, malah batunya diarahkan ke muka sendiri, begitu ya. Kemudian wama, ya. Adapun lafadz ma fi dalam redaksi hadis ma tahtahu hawaun, ya kan ada hadisnya itu ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun, itu nafiyatun adalah ma nafiyah, artinya tidak ada. La mausulah, bukan ma mausulah, karena ada yang mengatakan itu ma mausulah.
Jadi justru artinya di atasnya ada Hawa, di bawahnya ada Hawa. Jadi kalau ma tahtahu Hawa berarti ini kan sifatnya. Sifat dari sahab itu. Yaitu di bawahnya tidak ada Hawa, di atasnya tidak ada Hawa. Tapi kalau ma diartikan mausulah, maka mubtada khabar. Ma sesuatu tahtahu di atasnya, Hawa adalah Hawa. Yang di bawahnya adalah Hawa. Begitu ya. Saya ingin sekali ada Ustadz Salafi Wahabi itu menjelaskan kitab setertib ini ya. Biar kita bisa mengukur kalian itu memahaminya bagaimana. Ini saya paling standar ya. Kalau ahli ilmu yang lebih tinggi mungkin dikaitkan dengan semuanya. Cuman saya pikir nanti malah bingung ya. Saya pun bingung, kalian juga bingung menyimaknya ya. Kemudian wa kadza qauluhu, begitu juga sabda Nabi wa ma fawqahu, sama ya. Kemudian biar tuntas saya baca ya. Wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi wa maun dan maun summa khalaqa ila akhirih ya. Hakadha fi naskhi Ibni Majah al-Mu'tamadah. Jadi kamu mungkin bingung kok ada kata maun sementara dalam hadisnya malah alal ma, bukan maun ya, tapi alal ma ya. Dan itu setelah summa khalaqa arsyahu alal ma. Ini ada kata maun sebelum summa. Kenapa? Karena maun summa. Ternyata dalam nasahnya Ibnu Majah ya, atau dalam teksnya Ibnu Majah itu yang paling mu'tamad memang ada tambahan maun. Jadi kalau dalam hadis lain yang populer misalnya riwayat Tirmidzi itu ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun summa khalaqa arsyahu alal ma, kan begitu. Kalau di Ibnu Majah enggak ada ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun wa maun. Jadi ada tambahan lagi maun. Ini kan bingung loh, nggak ada udara, nggak ada air. Yang di atasnya, di bawahnya cuman nggak ada udara. Maksudnya bagaimana? Kan begitu. Maka dijelaskan oleh As-Sindi. Wadzahiru anna qaulahu wa ma. Dan yang jelas bahwa yang dimaksud itu adalah ma, bukan maun ya. Jadi di situ oleh As-Sindi disebutnya wa ma, bukan maun ya. Ta'kidun lin nafi as-sabiq, sebagai pentaukitan kepada ma sebelumnya ya. Jadi itu sebetulnya ma ya, bukan maun, begitu ya. Jadi kata As-Sindi begitu karena di riwayat-riwayat yang lain itu nggak ada maun gitu ya. Maka kata As-Sindi ini bacanya ma, dibaca pendek, sama dengan ama dibaca ama, bukan amaun. Emanya dibaca pendek, berarti manafi ya. Wa yuhtamalu ayyakuna summa ya. Kemudian dan dimaksudkan bahwasanya makna summa ini Pak Zul yang terjebak di sini ya. Bi fathil musallasati, dengan memfathahkan huruf yang terakhir, huruf ketiga ya. Sa mimnya kan double itu. Mim terakhir summah ya. Berarti dibaca fathah, berarti summah ya. Isma isyaratin, jadi khobarnya yakuno ya. Adalah menjadi isim isyarah atau isim yang menunjukkan ilal makani, kepada tempat. Apakah berarti ama itu tempat? Waduh, kacau. Summa itu sudah nggak bicara ama Pak Zul, tetapi summa khalaqa arsyahu. Kan sebelumnya, kan ama itu sebelumnya ya. Karena fi amain selesai. Kemudian summa khalaqa arsyahu, kok bisa summa itu menunjukkan sesuatu yang setelahnya karena bicara tempat? Ya kholako, jelas diciptakan, itu berarti ya tempat. Arsy itu ya tempat, makanya diciptakan ya. Begitu Pak Zul. Kok malah ini diarahkan kepada as-sahabu, seolah-olah summa as-sahabu atau summa al-ama, atau balik Pak Zul memahaminya. Hanya karena ada bahasa tempat terus ngegas. As-Sindi mengatakan bertempat. Aduh, kacau Pak Zul ini ya. Duh. Ya tidak mungkin lah saya membuat rincian kitab sedetail ini hanya untuk membantah Pak Zul. Enggak ya, itu bumbunya saja. Setidaknya ini informasi yang utuh, bisa kamu simak kapan saja. Kalau ada yang salah silakan dikoreksi. Belum selesai ya.